Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa kok saya malas baca Al-Quran? Kenapa kok saya nggak ada semangat tahsin misalnya? Kenapa saya malas ngaji? Atau saya kok susah sholat malam, gitu kan? Sebagian orang kok pengen sedekah sedikit aja itu berat. Maka dijelaskan ya, ketika seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma nastati'u qiyamal lail?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami itu kok nggak bisa ya sholat malam, nggak ada motivasi gitu. Mungkin bikin alarm kesiangan, ya susah banget sholat malam. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, aqa'adatkum dzunubukum. Dosa-dosa kalianlah yang menghalangi ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud menerangkan kepada kita, sebab seseorang itu malas ibadah adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Coba kalau kita ingin dimudahkan sholat malam, siangnya, paginya jangan berbuat dosa. Jangan menyengaja berbuat dosa. Kita udah berusaha tidak berbuat aja, Pak. Kadang-kadang dosa itu kita lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Maka hal yang paling tepat kita dalam rangka menyambut Ramadan adalah banyak-banyak bertobat. Ini ada 2 pekan lagi ya, kira-kira 2 pekan lagi Ramadan. Jangan sampai sebab dosa-dosa yang kita kerjakan di bulan Sya'ban kemudian kita mengalami kegagalan di bulan Ramadan, ya. Karena kehidupan manusia itu saling berkaitan. Sebagaimana amal soleh itu punya pengaruh, keberkahan amal soleh itu punya pengaruh, begitu juga dosa-dosa itu juga punya pengaruh. Orang yang siang harinya berbuat dosa, sulit akan beribadah di malam harinya. Orang yang di malam harinya berbuat dosa, siangnya juga sulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah dijamin surganya. Kata Aisyah ya, ketika Nabi sholat malam sampai pecah, Pak, ingkasar, pecah kakinya. Aisyah bilang, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghufirta lakum, ya, ghafarallahu lak." Kama qala Aisyah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dosa-dosamu telah Allah ampuni, dosa-dosa yang lalu yang akan datang telah Allah ampuni." Ya, bahasa kita kan, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, ya ibadah yang normal lah, gak usah susah payah sampai kakinya pecah. Apa jawaban indah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakuran? Allah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Lihat, ternyata salah satu dasar atau penyebab atau alasan Nabi itu kuat dalam ibadah kepada Allah, dasarnya apa? Bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Bagaimana kita tidak bersyukur? Kita tidak pernah menginginkan, kita tidak pernah minta kepada Allah supaya kita diciptakan. Ya enggak? Kemudian ditambah lagi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas iman. Allah beri hidayah Islam, subhanallah. Apa yang menghalangi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup iman, tidak cukup Islam, Allah beri hidayah tentang bagaimana pemahaman kita tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini nikmat yang sangat besar yang kita wajib mensyukurinya kalau kita tidak mau dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh aku benar-benar minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku setiap hari beristighfar, bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Badrul Salam, hafizahullah. Beliau itu kuliahnya jurusan hadis ya di Madinah. Beliau punya sanad Sahih Bukhari, Pak, subhanallah. Beliau pernah menyampaikan hadis-hadis tentang istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi itu kalau digabungkan, Nabi itu sehari semalam tidak kurang dari 700 kali bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, siapa kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu udah pasti surganya, dosanya sudah Allah ampuni semuanya. Lalu di mana kita? Dosa kita belum tentu diampuni, amal soleh kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu tempat kita nanti di akhirat itu di mana. Maka demi Allah, kita lebih berhak memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus diluruskan di sini, mungkin sebagian kita masih salah paham bahwa orang yang bertobat atau istighfar itu kebiasaannya orang yang baru berbuat salah. Keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang mukmin. Poinnya di mana? Allah panggil bukan orang-orang yang bersalah. Allah bilang apa? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, jami'an, semuanya. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini di bab taubat. Maksudnya beliau rahimahullah ingin memahamkan kepada kita bahwa taubat itu adalah kewajiban setiap mukmin, wajib setiap saat. Makanya sangat cocok kita lagi duduk begini memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu diperbanyak, Pak. Kalau istighfar setelah salam cukup yang pendek, astagfirullah, 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 cukup.
karena ada dalil yang menerangkan. Tapi kalau keadaan-keadaan kita bebas seperti ini, sedang duduk, sedang tiduran misalnya, sedang berkendaraan, maka paling cocok Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diperbanyak. Gak usah dihitung kalau perlu. Karena Nabi SAW bertobat beristighfar di banyak riwayat digabungkan tidak kurang dari 700 kali. Subhanallah. Kemudian Nabi menerangkan kepada kita bahwa pintu taubat itu selalu Allah buka selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, Allah pasti menerima taubat tersebut. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka pintu taubat Allah tetap terbuka selama matahari sebelum terbit dari barat. Itu secara umum. Tapi kalau secara rinci-rincinya, maka Allah beri batasan masing-masing hambanya sampai roh ditenggorokan. Sudah cukuplah kisah buat kita, pelajaran buat kita. Allah jelaskan di dalam surah Yunus ayat 90, bagaimana Fir'aun melafalkan syahadat yang begitu sempurna. Allah yang bilang. Pertanyaannya, taubatnya Fir'aun, keislamannya Fir'aun diterima oleh Allah? Tidak. Itu salah satu balasan. Sebab apa? Menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda taubat, menunda-nunda masuk Islam, sampai habis waktunya Allah sudah tidak terima lagi. La haula wala quwwata illa billah. Coba, udah banyak pelajaran. Bapak bisa buka di YouTube betapa kematian itu datangnya tiba-tiba. Orang lagi joget-joget di panggung meninggal, Pak. Orang lagi karaokean meninggal. Yang lagi senam meninggal. Banyak orang-orang yang Allah jadikan pelajaran buat hamba Allah yang lain. Dan tidak sedikit Allah wafatkan hamba-hamba Allah dalam keadaan beramal soleh. Setelah ngimamin sholat meninggal, ada. Bahkan lagi khutbah Jumat meninggal, ada. Dan yang Allah abadikan dicatat pena sejarah sahabat Utsman bin Affan. Meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, dalam keadaan berpuasa. Allah Akbar. Coba bisa dibayangin nggak? Ada seseorang yang sahurnya di dunia, buka puasanya di mana? Di akhirat. Subhanallah. Ala kulli hal, ana ingin menyampaikan bahwa menyambut Ramadan itu bisa kita lakukan dengan 4 hal. Yang pertama, memperbanyak bertaubat. Yang kedua, kita harus sadari betul bahwa Allah tidak butuh hambanya. Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh ibadah kita, nggak butuh. Itu harus kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari, ternyata selama ini kita ibadah, kita yang butuh ibadah tersebut. Allah tidak butuh disembah, kita yang butuh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk nanti ibadah yang kita lakukan, ya, rangkaian ibadah di bulan Ramadan, semuanya Allah tidak butuh. Allah nggak butuh kita puasa Ramadan. Allah nggak butuh kita tarawih. Allah nggak butuh kita salat 5 waktu. Enggak. Demi Allah, Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh terhadap makhluknya sedikit. Kan saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ibadi." Ini hadis qudsi, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah jauh dari sifat zalim. Mustahil Allah zalim. Allah adalah zat yang seadil-adilnya zat. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan, Pak. Di antara bentuk kezaliman apa? Mengambil yang bukan haknya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, jangan sekali-kali kita mengambil yang bukan hak. Saya nasihatkan buat bapak-bapak yang kerja di sebuah perusahaan atau kerja di pemerintahan, berikan hak warga, berikan hak yang berhak. Jangan dipersulit. Kalau sesuatu itu bisa dipermudah, tidak melanggar syariat, mudahkan, Pak. Nabi mendoakan orang-orang yang memudahkan urusan kaum muslimin, ya Allah mudahkan dia. Sebaliknya, orang-orang yang mempersulit urusan kaum muslimin, Nabi doakan persulit dia. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Salah satu kezaliman adalah menikmati atau mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Termasuk tidak bayar hutang. Tidak bayar hutang berarti dia menikmati yang bukan hak dia. Na'udzubillah. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, ini Allah yang bilang, Pak. Kalian semua sesat. Nabi Allah yang bilang, kalian semua di dalam kesesatan. Kecuali yang aku beri hidayah. Lihat, murni seseorang bisa di atas iman, di atas Islam, bisa beribadah, murni semuanya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong, jangan jumawa, jangan mentang-mentang. Ya, lisan ini tidak akan bisa melafazkan kalimat-kalimat baik kecuali Allah yang menggerakkan. Bukan lalu kita sudah bahas ya tentang lisan, sudah lewat. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan. Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu butuh terhadap hidayah kepada Allah. Allah wajibkan kita minta hidayah kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib, Pak. Orang yang sholat nggak baca ihdinas siratal mustaqim, batal sholatnya. Jadi rukun sholat, subhanallah. Tapi Allah itu paham, Allah Maha menciptakan. Allah mengerti apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Kita tuh sangat butuh hidayah, Pak. Melebihi kita butuh terhadap makanan dan minuman. Kita butuh kepada hidayah Allah itu setiap saat. Bahkan kalau boleh dikatakan, kita butuh terhadap hidayah Allah lebih dari kebutuhan kita dari nafas. Nah, buat apa kita hidup kalau bukan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Percuma. Ribuan tahun hidup tapi menyembah selain Allah, na'udzubillah, percuma. Manusia lebih butuh kepada hidayah daripada nafas itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan kalian. Coba sebagian kita lapar, apa yang pertama kita pikirkan? Warung, apa lagi? Makanannya itu sendiri. Ya. Pernah nggak pas kita lapar kita minta kepada Allah, ya Allah, saya sedang lapar. Coba hatinya berbisik, betapa dia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Oh, di sana ya ceritanya, bukan di sini ya. Malam Rabu kemarin. Nabi Musa alaihissalam
dikejar tentaranya Fir'aun, ingin dibunuh, kabur dari Mesir, nyampe Madian, bantu orang lillahi ta'ala, enggak pamrih, ya, enggak minta balasan. Selesai bantu itu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Berteduh di bawah pohon sambil minta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Subhanallah. Fakir, kata-katanya fakir. Fakir itu apa? Butuh. Lihat, doa yang tulus dipanjatkan kepada Allah SWT yang sedang butuh dan dipanjatkannya sedang terzolimi, dikejar, ingin dibunuh, dan dipanjatkannya setelah berbuat baik. Allah kabulkan. Allah kasih tempat tinggal, Allah kasih pekerjaan, Allah kasih keluarga. Iya enggak? Ingat nggak Pak? Malam Rabu kemarin ceritanya gimana? Lihat, subhanallah. Terkumpul pada diri Nabi Musa waktu itu. Dia terzalimi, ya kan? Dia butuh. Kemudian apa lagi? Setelah berbuat baik, menolong orang, doanya tulus, ikhlas, sama sekali tidak mengharap sesuatu yang ada di sisi manusia. Mintanya kepada Allah. Allah kasih semuanya. Dapat istri, dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan. Allah karim. La haula wala quwwata illa billah. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian itu telanjang kecuali yang aku kasih pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian. Subhanallah. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan sebaik-baik pakaian apa Pak? Takwa. Ya, subhanallah. Ya, minta kepada Allah ketakwaan, minta kepada Allah keikhlasan, Pak. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah, berusaha ikhlas, berusaha gagal. Kenapa enggak minta langsung kepada Allah? Allahumma rzuqnal ikhlas, ya Allah, berikan kami keikhlasan. Luruskan hati kami. Kami tuh nggak bisa lurus hatinya, kami nggak bisa ikhlas kecuali Allah yang meluruskan. Kenapa kita nggak minta kepada Allah? Sama besok Ramadan, berusaha khotamin Quran, gagal. Ada apa Pak? Ini apa ini? Ramadan kalau mau berhasil, Bismillah, lihat seperlunya aja. Bikin komitmen, jadwal. Saya boleh megang ini jam berapa sampai jam berapa. Kalau perlu dialarmin. Habis tarawih nih, biasanya merasa udah tarawih, udah tadarus, ya nggak apa-apa kali sebentar. Sebentarnya sampai sahur. Dialarmin. Coba, 9:30 nih paling maksimal. Alarmin. Bismillah, komitmen sama diri sendiri. Alarm bunyi, langsung taruh Pak. Ngaji lagi, ngapain lagi. Kenapa nggak bisa tegas sama diri sendiri? Ya? Bisa Pak tegas sama diri sendiri? Hah? Bisa nggak? La haula wala quwwata illa billah. Kita kalau amar ma'ruf nahi munkar sama orang, ente nggak boleh begini sama diri sendiri. Melempem, tahu melempem nggak? Umes. Kebalik, sama orang banyak-banyak kasih uzur, husnuzon, mungkin husnuzon, sama diri sendiri yang galak, yang tegas. Kalau perlu hukum, bikin aturan. Kalau malam saya nggak salat malam, hukumannya sampai zuhur nggak boleh lihat HP. Misalnya, bikin sendiri aturan yang positif buat diri sendiri, ya kan? Kalau saya subuh kesiangan, misalnya ya, saya harus kasih uang ke istri saya 1 juta. Akhirnya nggak jadi kesiangan, ya kan? Bikin aturan sendiri yang memotivasi kita ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jajal, Pak. Mau tahu aslinya istrinya bagaimana? Bilang, sayang, kalau saya subuhnya kesiangan, saya ngasih kamu 1 juta. Jajal, besok dibangunin nggak sama istrinya? Istrinya, saya bangunin nggak dapat 1 juta. Ya kan? Nggak dibangunin lumayan, tapi suami saya nggak ke masjid. Nah, subhanallah. Tapi jangan jadi ribut, Pak ya. Santai aja. Kalau sama suami istri itu udahlah, Bapak udah berpuluh-puluh tahun mengarungi rumah tangga, saling maklum aja ya. Maafkan, banyak-banyak maafin lah. Bapak kalau sering maafin istri, insya Allah istrinya juga maafin Bapak. Sering-sering maafin. Kembali lagi ke sini. Mana tadi? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah, malam berdosa, siang berdosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Siapa yang bilang, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni Al-Wahsy, tahu Al-Wahsy, Pak? Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Lihat, singanya Allah Subhanahu wa taala dibunuh oleh Al-Wahsy. Saya tanya, Al-Wahsy dapat ampunan Allah? Iya, Al-Wahsy masuk Islam. Allah telah mengampuni pelacur yang kasih minum seekor anjing. Allah ampuni, Pak. Allah telah mengampuni pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Kita bukan yang membunuh paman Nabi. Kita bukan pelacur, kita bukan pembunuh. Berarti masih ada harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis. Allah yang bilang, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar berikutnya. Nih yang mau saya sampaikan tadi. Ya ibadi innakum lan tabalughu durri fatadurruni. Ya, lan tabalughu durri fatadurruni. Wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sekali-kali kalian tidak akan bisa memudaratkanku dan kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Lihat betapa Allah tidak butuh hambanya. Allah maha kaya, maha sempurna. Kita nggak bisa memudaratkan Allah, kita tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Lanjutannya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari manusia paling awal, Pak, sampai manusia terakhir, seluruh jin yang pertama kali Allah ciptakan sampai jin paling akhir, semuanya itu bertakwa kepada Allah. Di atas ketakwaan orang yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh manusia, seluruh jin nggak tersiksa, semuanya nggak ada yang luput satupun, semuanya itu hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, bertakwa semuanya. Kata Allah, sama sekali tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Kerajaan Allah itu sudah sempurna, Pak. Nggak bisa ditambah oleh makhluknya dan nggak bisa dikurangi oleh makhluknya. Lihat betapa Allah tidak butuh hambanya. Semua ibadah yang kita kerjakan selama ini Allah kembalikan kepada pelakunya tidak sama. Allah kembalikannya yang jauh lebih besar manfaatnya. Ya, subhanallah. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a.
Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia, seluruh jin, manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, semuanya fajir. Tahu fajir, Pak? Durhaka. Gak tanggung-tanggung. Durhakanya seperti durhakanya iblis, Pak. Bagaimana iblis itu jadi makhluk yang paling durhaka? Allah langsung perintah, dialog langsung dengan Allah, tapi dia bantah. Na'udzubillah. Ya, makanya dibilang iblis itu makhluk yang paling durhaka. Seandainya seluruh manusia dan jin hatinya seperti hati iblis semua, durhaka semuanya, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Lihat, maksiat yang kita lakukan tidak memudaratkan Allah, ketaatan yang kita kerjakan tidak manfaat bagi Allah. Ini harus kita pahami. Semua amal soleh yang kita kerjakan, keberkahannya Allah kembalikan kepada pelakunya. Dan semua dosa yang kita kerjakan, dampak buruknya Allah kembalikan kepada pelakunya sekaligus orang-orang di sekitarnya. Benar nggak? Seseorang berbuat dosa, efek dari dosa itu dirasakan juga oleh anaknya, istrinya, oleh orang-orang sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan urusannya jadi sulit. Kemudian berikutnya, mana tadi? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'utitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Yang berikutnya nih, Pak. Seandainya semua manusia, semua jin ada di tempat yang tinggi, kemudian semuanya minta kepada Allah, minta apapun. Semuanya minta, Pak. Ya, jin semuanya minta, manusia minta, apapun terserah. Allah kasih semua yang diminta. Apa kata Allah? Sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu. Ya. Allah ciptakan surga seluas langit dan bumi, sama sekali tidak mengurangi nikmat yang ada di sisi Allah SWT. Begitu kayanya Allah SWT. Kenapa kita berharap kepada makhluk yang begitu miskin? Kenapa kita melupakan Allah yang maha kaya? Itulah yang menyakiti hati kita. Kita berharap kepada makhluk yang serba terbatas. Kita tinggalkan harapan kita kepada Allah Zat yang maha sempurna, yang maha kaya. Nabi umpamakan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak kalau ke laut, tahu laut, Pak? Luasnya kayak apa, tahu? Daratan sama lautan di bumi ini luasan mana? Lautan. Bapak celupin jarum itu ke laut. Angkat lagi jarumnya. Mas, ada airnya nggak di jarum? Ada nggak? Nggak ada. Ya, habis itu. Airnya jatuh lagi kan? La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Simpelnya begini aja deh, Pak. Simpel banget. Kita itu dijamin rezekinya oleh Allah sekian puluh tahun. Benar nggak? Coba ingat-ingat kita hidup di dunia berapa tahun? Sekian puluh tahun Allah jamin rezeki kita. Kemudian kita khawatir sama satu hari besok. Allah karim, la haula wala quwwata illa billah. Lihat orang kafir, Pak. Mereka menyembah selain Allah. Allah jamin rezekinya, Pak. Punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga. Kita nyembah Allah, Pak. Kita lebih berhak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah itu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Udah baik belum? Sholat masih ditunda-tunda. Iya enggak? Berbuat baik sama keluarga masih hitung-hitungan. Orang tua masih disakiti hatinya. Benar nggak, Pak? Kita lupa berterima kasih kepada pasangan hidupnya.
kita lupa bersyukur Allah telah kasih kita anak yang saleh dan saleh. Nah, itu masalahnya. Perbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan kasih hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Subhanallah. Kemudian berikutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian beramal, Allah balas amal solehnya dan Allah sempurnakan. Ya, barang siapa yang mendapati dia berbuat baik, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Alhamdulillah. Lihat Pak, biar nggak takabur, biar nggak sombong. Kalau kita berbuat baik, apa yang kita akan? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah Allah mudahkan kita beramal soleh. Kita nggak bisa berbuat apapun di antara kebaikan kecuali Allah yang beri hidayah. Tapi siapa yang mendapati dirinya keburukan, ya wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela, jangan mencaci, jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kalau di surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua kebaikan yang engkau dapatkan maka itu berasal dari Allah. Semua keburukan yang engkau dapatkan maka itu dari dirimu sendiri. Jangan kalah sama jin, Pak. Jin aja tahu sopan santun, Pak. Apa kata jin? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kalau kebaikan irodahnya itu masyiahnya Allah jin nisbatkan kepada Allah. Irodah kebaikan itu berasal dari Allah. Irodah yang buruk dikembalikan kepada pelakunya. Ya, subhanallah. Ini panjang nanti urusannya. Kita nanti ngebahas itu takdir tentang irodah, nanti ngebahasnya jabariyah, qadariyah. Wah, sedangkan udah 7:30. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit. Baru 2 poin loh. Jadi kita mau bahas berapa? 4 kan? Yang pertama banyak-banyak tobat, yang kedua pahamkan, sadari, yakini Allah tidak butuh hambanya. Allah tidak butuh kita ibadah. Justru kita ini yang butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jadikan kematian ada di hadapan kita. Itu hal yang paling mendorong kita bisa beramal soleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sholli sholata muwaddi'. Salatlah kalian seperti orang yang perpisahan. Ini biar kita salatnya khusyuk. Jadi kalau kita takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, hadirkan perasaan. Bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Orang kalau sholat yang terakhir, kira-kira buru-buru nggak Pak? Kelewatan kalau buru-buru. Akan yang terbaik dipersembahkan kepada Allah. Ya, nah, sama. Kalau Bapak nganggep Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan Allah mudahkan kita maksimal ibadah kepada Allah. Yang bikin kita gak maksimal itu kita masih menganggap tahun depan ketemu lagi. Ya enggak, Pak? Nah, itu problemnya di situ berarti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.